Sekarang kita coba lihat contoh soal yang berkaitan dengan efek fotolistrik. Nah, kita punya percobaan efek fotolistrik digunakan cahaya dengan frekuensi 3 kali 10 pangkat 15 Hz. Kemudian, cahaya ini digunakan untuk menyinari katoda yang terbuat dari logam dengan fungsi kerja 2,3 elektron volt. Nah, pertanyaannya yang pertama, A, tentukanlah besar dari satu foton cahaya datang tersebut. Kemudian yang B, tentukanlah energi kinetik maksimum elektron yang terlontar dari permukaan logam. Kemudian yang C, tentukanlah besar potensial penghenti atau stopping potensial. Nah, di sini konsep berpikirnya adalah bahwa ada energi fotolistrik. Oke, energi yang dihasilkan oleh efek fotolistrik yaitu E. E ini akan digunakan untuk dua hal. Yang pertama, untuk melepaskan elektron. Ya, yang pertama untuk melepaskan elektron. Nah, ini berkaitan dengan parameter fungsi kerja logam ini. Yang kedua, kalau misalnya dia bisa melepaskan elektron, sisanya akan menjadi energi kinetik. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya dia tidak bisa melepaskan elektron, artinya adalah nilai E ini kecil dari fungsi kerja logam, maka tidak ada energi kinetik karena elektronnya sendiri tidak terlepas. Nah, jadi kalau case ini terjadi, maka soal nomor B dan nomor C, nah itu tidak perlu kita hitung. Nah, tapi kalau case-nya adalah energi ini lebih besar daripada fungsi kerja logam, maka nanti pasti akan ada sisanya akan menjadi energi kinetik. Misal contoh ya, saya punya energi yang saya berikan 10, ini dari efek fotolistrik. Ternyata fungsi kerja logam sehingga elektron terlepas itu cuma butuh 5. Berarti akan ada 5-nya lagi menjadi energi kinetik. Nah, itu cara berpikir sederhananya. Nah, sekarang kita coba masuk ke soalnya. Kemudian kita lihat dari soal tadi gimana cara menyelesaikannya gitu ya. Nah, jadi pertama yang perlu dihitung adalah berapakah besar energi foton tersebut. Nah, berapakah besar energi foton? Nah, itu bergantung kepada frekuensi dari gelombang elektromagnetiknya. Jadi kita bisa hitung E sama dengan H dikali F atau 6,6 kali 10 pangkat min 34 kali 3 kali 10 pangkat 15. Kita dapatkan 19,8 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, ini adalah energi foton yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik tadi. Nah, kemudian ketika energi ini mengenai permukaan dari katoda gitu ya, maka energi itu akan dirubah menjadi dua. Pertama, dirubah menjadi fungsi kerja logam untuk melepaskan elektron. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya energinya melebihi energi ambang ini, nah baru terjadi energi elektromagnetik. Nah, jadi kita bisa tuliskan E sama dengan HF sama dengan V ditambah dengan Kmax. Nah, sekarang kalau kita ditanya berapakah energi kinetik maksimum, Kmax berarti kita tinggal hitung HF dikurang dengan V atau fungsi kerja logam. Nah, nilai HF tadi kita udah hitung 19,8 kali 10 pangkat min 19. Kemudian nilai V itu sendiri, nilai V itu adalah tadi di soal dikasih tahu fungsi kerja logam itu 2,3 elektron volt. Berarti tinggal dikali aja elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali dengan 2,3 ya, 2,3 elektron volt. Nah, 1,6 kali 10 pangkat min 19 adalah konstanta dari nilai elektron. Nah, ketika kita selesaikan persamaan ini, kita akan dapatkan 1,61 kali 10 pangkat min 18 Joule atau setara dengan 10,08 elektron volt. Nah, di sini nilainya positif, artinya adalah elektronnya terlepas dari permukaan logam karena diberikan energi. Kemudian juga bergerak dengan energi kinetik yang disebutkan ini 10,08 elektron volt. Nah, kemudian pertanyaan nomor C, berapakah beda potensial penghenti ya? Berapakah besar potensial penghenti atau stopping potensial? Nah, jadi untuk menghentikan tegangan yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik tadi, ada namanya potensial penghenti atau EV stop ya. EV stop. Nah, EV stop itu sama dengan Kmax. Ini yang kita peroleh tadi dari percobaan efek fotolistrik. Nah, EV stop ini adalah energi potensial penghenti.
Kmax ini adalah energi kinetik. Nah, sekarang bagaimana cara menghentikan energi kinetik ini? Kita berikan tegangan. Berapakah tegangannya? Sebesar V stop. Berapakah nilai V stop? Berarti nilainya adalah Kmax kita bagi dengan elektron. Nah, 10,08 elektron volt kita bagi dengan elektron. Berarti tersisa adalah 10,08 volt. Jadi kalau misalnya pada percobaan efek fotolistrik, saya punya permukaan logam, kemudian diberikan cahaya dengan frekuensi 3 kali 10 pangkat 15 gitu ya. Kemudian nanti dengan nilai fungsi kerja logamnya 2,3 elektron volt, nanti akan terjadi lompatan elektron. Nah, lompatan elektron ini mempunyai energi kinetik 10,08 elektron volt. Nah, itu yang dimaksud dengan Kmax. Nah, sekarang kalau pengen menghentikan elektron ini gimana? Tinggal kasih tegangan 10,08 volt. Dia nanti berhenti. Nah, itu yang dimaksud dengan model percobaan efek fotolistrik ini. Dan bagaimana cara menyelesaikan soalnya. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu momentum foton. Momentum foton ini sebenarnya kita, kalau istilah momentum, sebenarnya kita juga sudah pernah bahas di kuliah mekanika klasik, yang mana momentum itu adalah massa dikali dengan kecepatan suatu benda. Jadi ketika benda mempunyai massa bergerak dengan kecepatan tertentu, maka dia mempunyai momentum. Ketika dia menabrak sesuatu, maka momentum itu bisa kekal, bisa juga berubah bergantung kepada jenis tumbukan yang terjadi. Nah, demikian juga dengan foton. Foton juga mempunyai momentum. Percobaan ini dibuat oleh Compton, disebut juga dengan Compton's apparatus. Dia membuat sebuah celah untuk melewatkan X-ray, kemudian panjang gelombang awalnya itu lambda, yaitu 71,1 pikometer. Kemudian sinar X ini menabrak sebuah target yang terbuat dari karbon. Kemudian sinar X-ray itu terhambur, kemudian juga ada yang berbelok dengan panjang gelombang lambda aksen. Nah, itu terdeteksi oleh sebuah detektor yang dipasang pada sudut tertentu ya, pada sudut V di sini. Nah, jadi ketika sinar X-ray lewat mengenai karbon kemudian berbelok. Nah, di sini terjadi perubahan panjang gelombang. Nah, jadi di sini karena terjadi perubahan panjang gelombang dalam definisi yang dibuat, di sini disebutkan nanti bahwa momentum foton berubah karena adanya proses tabrakan ini. Kemudian Einstein mengusulkan, dia memperluas konsep foton dengan mengusulkan bahwa foton mempunyai momentum linier. Kemudian, dari percobaan Compton tadi itu juga dikonfirmasi bahwa konsep yang dibawa oleh Einstein tadi itu terkonfirmasi. Jadi ini sebagai ilustrasi, ada foton datang, kemudian menabrak sebuah elektron, kemudian elektronnya terhambur, kemudian juga fotonnya juga terhambur dengan sudut tertentu. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang hukum kekekalan energi, bahwa energi awal yaitu adalah H dikali F itu sama dengan energi yang dihasilkan oleh hamburan foton HF aksen ditambah dengan energi kinetik dari elektron yang terhambur. Ya, jadi ini kita bisa definisikan seperti ini. Nah, ini adalah energi awal, ini adalah energi yang dimiliki oleh foton setelah benturan, kemudian ini adalah energi kinetik yang dimiliki oleh elektron. Nah, jadi dengan demikian kita juga bisa menuliskan bahwa momentum dari foton datang itu sama dengan momentum dari foton yang terhambur ditambah dengan momentum dari elektron yang terhambur. Kemudian bagaimana cara menghitung momentum dari foton? Momentum dari foton kita simbolkan dengan P, itu secara momentum dan energi partikel yang kita bahas secara relativistik, bahwa momentum foton itu P sama dengan mv per akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, di mana nilai E itu sama dengan mc kuadrat per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, dengan menggunakan dua persamaan ini, kita mendapatkan momentum dan energi foton itu sebagai berikut. Bahwa momentum foton itu sama dengan EV per C kuadrat, sehingga didapatkan momentum foton itu sama dengan H per lambda. Momentum foton itu adalah P sama dengan H per lambda.
Nah, karena sebelum tumbukan dan sesudah terjadi tumbukan akan terjadi perubahan momentum foton, nah maka perubahan panjang gelombang itu bisa dihitung dengan persamaan berikut, bahwa lambda aksen dikurang dengan lambda sama dengan H per MC 1 kurang cos theta. Nah, perubahan panjang gelombang ini disebut juga dengan pergeseran panjang gelombang, atau disebut juga dengan Compton shift. Berikut adalah contoh soal. Diberikan sebuah kasus berkas sinar X dengan panjang gelombang 6 pikometer ditembakkan pada elektron yang diam. Jadi di sini ada elektron diam, kemudian di sini ada foton ya, berkas sinar X. Kemudian foton terhambur dalam arah yang berlawanan. Nah, jadi nanti mungkin gelombangnya datang dengan panjang lambda itu 6 pikometer itu. Kemudian nanti dia akan terhambur ke arah yang berlawanan. Nah, jadi nanti akan ada lambda aksen. Nah, foton terhambur dalam arah yang berlawanan dengan foton datang. Nah, pertanyaannya adalah A, tentukanlah perubahan panjang gelombang foton sinar X. Kemudian yang kedua, tentukanlah energi kinetik elektron yang terhambur. Nah, jadi di sini ketika sinar X datang menabrak elektron, kemudian sinar X berbalik arah. Berarti di sini akan terjadi perubahan dari lambda menjadi lambda aksen. Kemudian elektron ini akan bergerak ya, elektron ini akan bergerak sehingga dia mempunyai energi kinetik. Nah, itulah pertanyaan nomor B, berapakah energi kinetiknya? Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita gunakan persamaan tadi yang disebutkan terjadinya pergeseran panjang gelombang atau Compton shift, bahwa delta lambda sama dengan lambda aksen kurang lambda sama dengan H per MC 1 kurang cos theta. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. 6,6 kali 10 pangkat min 34 itu adalah nilai H, M-nya itu 9,1 kali 10 pangkat min 31 itu adalah massa dari elektron. Kemudian C adalah kecepatan dari gelombang elektromagnetik, itu konstanta, selalu kita gunakan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Kemudian 1 kurang cos theta. Cos theta. Theta itu adalah sudut hamburan. Jadi ketika dia bergerak, kemudian dia berbalik arah. Nah, berarti sudut yang dibentuknya adalah 180 derajat ya, 180 derajat. Nah, sehingga di sini kita gunakan 1 kurang cos 180 derajat. Maka kita akan dapatkan perubahan panjang gelombang foton itu sebesar 4,86 pikometer. Kemudian ditanyakan energi kinetik elektron yang terhambur sama dengan perubahan energi foton. Itu untuk jawaban nomor B. Jadi, berapakah energi kinetik elektron? Nah, energi kinetik elektron itu sama dengan perubahan energi foton. Atau kita bisa tuliskan juga bahwa HF itu sama dengan HF aksen ditambah dengan K elektron. Nah, yang akan kita cari adalah K elektron ini. Berarti kita akan mencari nilai K elektron dengan HF dikurang dengan HF aksen ya. Nah, itu sama dengan K elektron. Nah, itu sama dengan HF dikurang HF aksen. Nah, berarti HF itu sama dengan HC per lambda ya. Kemudian HF aksen sama dengan HC per lambda aksen. Ketika kita substitusi nilainya, kita akan dapatkan 93 kilo elektron volt. Itu adalah besar energi kinetik dari elektron yang terhambur. Kemudian ada namanya panjang gelombang de Broglie. Nah, itu disebut juga dengan sifat gelombang dari materi. Nah, jadi dalam definisi panjang gelombang de Broglie, setiap partikel atau materi yang bergerak itu memiliki sifat sebagai gelombang. Jadi kita bayangkan kita mempunyai sebuah partikel, tapi partikel itu mempunyai sifat sebagai gelombang. Nah, panjang gelombangnya sendiri dari materi yang bergerak, jika dia memiliki momentum P, maka panjang gelombang itu bisa kita hitung sebagai lambda sama dengan H per P. Kemudian de Broglie juga mengusulkan bahwa hubungan momentum dan panjang gelombang tersebut tidak hanya untuk foton, tetapi juga elektron. Elektron itu juga bersifat sebagai gelombang. Nah, baik untuk foton dan elektron, ketika dia bergerak, dia mempunyai panjang gelombang dan itu disebut dengan dualitas partikel dan gelombang. Kemudian ini ada soal-soal latihan, ada 2 soal untuk latihan yang sudah saya buat pembahasannya dalam bentuk video juga. Jadi adik-adik tolong
pelajari di video yang dimaksud, nanti saya lampirkan juga. Kemudian setelah ada 2 soal tersebut, nanti juga ada soal-soal latihan yang bisa dikerjakan sendiri. Nah, jadi contoh di sini ada soal yang pertama. Pada sebuah percobaan pada permukaan sebuah logam ditemukan nilai potensial penyetopnya itu 1,85 kalau kita berikan gelombang dengan panjang 300 nanometer. Kemudian ditemukan juga nilai potensial penyetop 0,82 volt untuk panjang gelombang 400 nanometer. Nah, jadi dari data percobaan efek fotolistrik tersebut ditanyakan pertama berapakah nilai konstanta Planck, yang kedua berapakah nilai fungsi kerja logam, yang ketiga berapakah panjang gelombang ambang batas. Oke. Soal yang kedua, ini adalah soal UAS tahun 2017. Pada sebuah percobaan efek fotolistrik diberikan panjang gelombang 491 nanometer, digunakan untuk menyinari sebuah permukaan logam. Nah, ditemukan nilai potensial penyetopnya itu adalah 0,71 volt. Kemudian ketika panjang gelombangnya itu dirubah, maka ditemukan nilai potensial penyetop itu 1,43 volt. Ditanya di sini adalah berapakah fungsi kerja logam, kemudian berapakah panjang gelombang yang baru. Panjang gelombang yang ini nih, panjang gelombang diubah ke nilai baru. Nah, ini berapa nilainya? Oke, selanjutnya ini ada soal-soal latihan. Ini merupakan soal yang digunakan pada perkuliahan fisika dasar 2 dari banyak referensi. Di sini soal-soal oleh Pak Khairul Basar ya. Adik-adik bisa kerjakan soal-soal ini. Kemudian juga bisa baca materi dari buku Fisika Dasar Halliday Resnick. Di situ banyak sekali soal-soal sebagai pengayaan. Kemudian soal-soal ujian tahun lalu juga banyak, soal-soal kuis. Kemudian juga dari buku Fisika Dasar 2 yang disusun oleh Pak Mikhrajidin Abdullah, itu juga sangat bagus dalam memperkaya referensi-referensi soal. Baiklah, demikian perkuliahan untuk sesi ini. Saya tutup. Terima kasih banyak. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kemudian juga jangan lupa ada video penyelesaian soal untuk dilihat juga, sama pentingnya dengan materi yang saya sampaikan ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.